prosesnya itu ya pasti ada proses di mana Bu Dia bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Kalau dalam ilmu magnet rezeki kan ada paradox of candy. Sebelum dapetin permennya pasti ada bungkusnya. Nah, Iya, bungkus-bungkus apa sih yang Bu Dia rasakan ya sehingga akhirnya Bu Dia sedikit banyak mendapatkan buah dari pengalaman hidup ini. iya. Yang Jadi, dikecewakan lah, em, dijatuhkan lah, iya kehilangan gitu lah. ya. Mungkin ada yang bisa Dan diceritain, Bu? ya pastinya banyak sekali ya. Salah satu yang saya ceritain misalnya contoh, saya itu udah merasa nih ya karena banyak belajar ya, banyak ikut training, banyak menuntut ilmu. Akhirnya kan merasa diri kita udah baik kan. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Dia dulu. Ya. iya siap Ustaz. Masya Allah. Nah ini Ibu Dia. Sekarang lagi di mana Bu Dia? Saya di Cikarang Ustaz di rumah. Lagi Iya, di rumah ya di Cikarang. iya. Sebentar mana ini? Oh ya ini. Oh lagi di Cikarang ya. Udah lama di Cikarang Bu? Alhamdulillah udah 2 tahun. Oh iya karena saya tahu Bu Dia sebelumnya di Sidoarjo ya. Iya, benar sekali. Di Sidoarjo. Saya pertama kali kenal Bu Dia ini pada saat umroh ya. Jadi saat umroh itu eh, Bu Dia sebagai jamaah saya. Betul ya Bu Dia ya? Iya Ustaz, tahun 2012. Tahun 2012. Oh, saya tahunnya yang udah Iya, nggak inget ya. Tapi setelah itu alhamdulillah Bu Dia ternyata nyambung lagi dengan saya dengan ilmu magnet rezeki magnet ya. rezeki. Insya Allah, Alhamdulillah. luar Bu biasa. Dia boleh nggak diceritakan pengalaman-pengalamannya ketika mempelajari ilmu magnet rezeki? Oh iya Ustaz. Alhamdulillah, saya sapa dulu ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat semua yang menonton sore ini. Semoga sahabat semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, semakin semangat puasa Ramadannya ya, dan semakin banyak meraih keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sore ini saya mendapatkan sebuah kehormatan ya. Saya ini ya mungkin bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi sore ini kita sharing tentang pengalaman yang saya alami ya. Saya bukan ustazah, saya juga bukan yang pinter ya tentang agama, tetapi mungkin jurus-jurus yang ada di magnet rezeki itu membuat akhirnya saya mengerti ya lebih banyak tentang ilmu-ilmu yang ada di magnet rezeki ini gitu, dan menerapkan Mm-mm. dalam hidup saya sehari-hari. Nah, alhamdulillah sahabat semua, saya mengalami proses demi proses dalam kehidupan yang dulu tanpa ilmu gitu. Nah dulu tuh nggak kenal MR gitu kan, jadi tanpa ilmu. Ada satu Mm-mm. sore ini yang saya terbersit kepengen sharing kepada teman-teman semua ya. Jadi dulu eh, saya mau angkat tentang tangisan gitu ya gitu. Ibu-ibu tuh kan, khususnya ibu-ibu ya, khususnya wanita kan sukanya aku tuh baper gitu ya. Sukanya tuh dikit-dikit apa ya, Nangis baper ya. gitu ya, oh nangis sedih gitu ya, diomongin orang sedih nangis ya, udah gitu nggak dapat bagian apa sedih nangis gitu. Nah saya mau cerita, dulu kan nggak ada ilmunya. Nah saya itu mengalami tangisan-tangisan yang berubah terus gitu. Zaman dulu Mm-mm. ya, kalau disakitin hati kan nangis ya gitu. Mm-mm. Lalu dalam proses hidup saya nangisnya bukan karena sakit hati lagi gitu, nangisnya pada saat kita sudah berbuat banyak buat orang lain ya, tapi kita nggak dihargain ya, tapi kita Hmm. sama sekali nggak dianggap, nggak dihargain, dan bahkan nggak diterima kasihin. Nah nangis saya berubah naik level kayaknya. Iya 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 iya. Jadi nangisnya karena Kayaknya tuh itu, kok bisa sakit ya hati banget gitu. gitu. Kayak udah saya Kok udah bisa berbuat baik gitu ya kepada dia iya, udah tak kasih apapun gitu iya kan. gitu. Kok dia nggak tahu terima kasih sih? Iya, udah gitu Ustadz, nangisnya kayaknya naik gitu ya. Jadi Mm-mm. akhirnya pada saat udah berbuat sesuatu ya, lalu nggak dihargain, nggak apa-apa, nangisnya berubah gitu loh. Mm-mm. Kalau
sebut nama Allah tuh nangisnya saya luar biasa. Allah, disebut nama Allah. Jadi berubah ya. Pada saat dulu, ya, nah saya mau cerita hikmah di balik tangisan tuh, ya, supaya para wanita tangisan, khususnya nih bisa mengukur gitu ya, sebagai alat ukur gitu ya. Jadi positive thinkingnya yang akhirnya menjadi positive feeling dalam hidup saya itu gini. Dulu pada saat disakitin hati, maksudnya dikatain nangis, digosipin nangis, digibahin nangis, sedih, baper ya. Nah itu karena hati saya nggak luas, sahabat semua. Ya kan, karena hati kita nggak luas gitu, hati kita masih mikirnya ego, nafsu ya, nafsu pengen diberi, nafsu pengen diperhatiin, nafsu itu gitu, makanya kalau dikatain nangis gitu, karena egonya nggak dipenuhin gitu kan. Udah gitu, lanjut lagi nih perjalanan proses saya, nangis karena jasa kita nggak dihargain gitu kan, udah memberi banyak hal nggak dihargain, nangis gitu kan. Nah ternyata setelah itu saya berdoa, hikmahnya adalah pantas aja saya memberinya nggak karena Allah. Jadi pada saat saya tidak dihargai, ya saya nangis gitu, sampai akhirnya saya menyadarin kalau bukan karena Allah, sebaiknya nggak usah ngasih deh gitu. Jadi harus ketemukan di hati, ya Allah, karena Allah. Nah, jadi pada saat tidak dihargai nggak apa-apa, yang penting niat saya udah sampai di Allah gitu. Nah, yang terakhir tuh keren sekali. Kalau ya tadi sempat sudah terenyuh hati saya waktu Ustadz menyampaikan Asmaul Husna, ya sudah mulai getar-getar. Jadi pada saat di titik itu ya Allah, akhirnya menyadari hidup saya milikmu ya Allah gitu. Tidak perlu lagi saya punya tujuan dalam hidup ini, cukup Allah kasih tahu dalam hati saya harus bagaimana. Untuk ya udah mencapai titik itu tuh Bu. Kadang-kadang kan kita ketika menyadari bahwa semua yang kita lakukan itu mestinya untuk Allah ya. Nah, tapi prosesnya itu ya pasti ada proses di mana Bu Dia bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Kalau dalam ilmu magnet rezeki kan ada paradox of candy. Sebelum dapetin permennya pasti ada bungkusnya. Nah, bungkus-bungkus apa sih yang Bu Dia rasakan ya sehingga akhirnya Bu Dia sedikit banyak mendapatkan buah dari pengalaman hidup ini. Yang dikecewakan lah, dijatuhkan lah, kehilangan gitu, lah. Ya. Mungkin ada yang bisa diceritain, Bu? Ya, pastinya banyak sekali ya. Salah satu yang saya ceritain, misalnya contoh, saya itu udah merasa nih, ya karena banyak belajar ya, banyak ikut training, banyak menuntut ilmu. Akhirnya kan merasa diri kita udah baik kan. Padahal itu hanya ilmu yang kita dapat gitu. Begitu diuji, masih digosipin, masih dikatain, hati ini sakit gitu ya. Nangis. Nah, berarti saya baru tahu ilmu, tapi saya belum mengalami ilmu tapi belum mengalami ilmu itu. Makanya apa ya Ustadz ya, banyak ilmu itu baik, tetapi kita harus berani mengalaminya supaya kita menjadi seperti apa yang disampaikan oleh ilmu itu gitu. Maksudnya Bu, saya masih belum paham nih. Maksudnya gini, saya ambil satu contoh ya. Nah, karena saya lihat botol nggak ada, saya ambil satu ini botol gitu ya, ada isinya kan gitu. Nah, kita kan udah mengkaji banyak ilmu nih, ikut kajian, ikut tausiah, ikut istighosa, ikut semuanya gitu kan. Sono bagus diambil, sini bagus diambil gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu isinya kita apa gitu. Nah, kalau ibaratnya sebuah botol ini, kalau ibaratnya botol ini ya gitu, untuk mau tahu isinya ini kan harus dipencet cerot gitu kan, baru isinya apa. Nah, pada saat itu saya dapat satu hikmah Ustadz, ya. Begitunya saya dapat tumbukan. Dipencet nih ya, dipencet itu sesuatu yang nggak enak ya. Betul sekali. Nah, saat saya dapat tumbukan, apa yang keluar dari diri saya? Semua yang nggak bagus ataukah yang bagus? Nah, jadi pencetan atau tumbukan itu bukan persoalan. Itu hanya alat untuk pencet diri kita siapa. Untuk gitu kan? Jadi alat kontrol atau alat ukur. Identifikasi, ukur. Ya, alat untuk identifikasi isinya kita apa, gitu ya. Mungkin seperti ini ya, foto ini ya. Iya. Iya, Ustaz. Jadi ini
beliau pernah mengalami bungkus permen kayak gini nih. Ini kejadiannya di tol ya? Di tol, bulan Hmm. November November 2020. 2020. Oke. Iya, November 2020. Tapi Ibu selamat pada saat itu ya, nggak ada yang alhamdulillah selamat semua. ya. Alhamdulillah. Nah, terus kemudian nah ini yang tadi tuh dipencet gitu ya. Iya, Dipencet botolnya itu. iya. Nah, Mm-mm. pada saat saya mendapat tumbukan itu kan bagaikan dipencet. Dipencet. Nah, yang keluar apa? Yang keluar Responnya apa? seperti itu. Nah, itulah diri kita yang sebenarnya. Makanya Iya, sahabat semua saya jadi ngerti. Selama ini saya banyak ikut menambah ilmu, tapi pada saat ujian diri saya nggak seperti yang dikatakan ilmu itu. Waduh, pantas saja. Ya pantas saja itu rezeki nggak pernah datang dalam hidup saya. Iya, Karena iya. saya banyak ilmu tapi isinya bukan itu. Iya, ikut pengajian, ikut istighosa, ikut macam-macam ya, ikut training. Pas dipencet yang keluar ya bukan yang tadinya niatnya pasta gigi ya, yang keluar malah ya air gitu ya. Betul gitu. Nah, Tapi setelah jadi mempelajari ilmu magnet rezeki, isi botolnya sama yang keluar, alhamdulillah sama iya, gitu ya. gitu. Jadi itu pun latihan ya, latihan. Pada saat tumbukan pertama, Nah, pada saat belum langsung yang bungkus wow, permen keren. ini, Ibu yang keluar apa? Wow, keren. Saya yang keluar bukan wow keren, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah gitu. Dengan bahagia saya Ustadz, alhamdulillah gitu kan, saya lihat teman-teman saya selamat, semakin alhamdulillah. Masya Allah. Nih teman-teman ya, luar biasa ya. Nah ini luar biasa. Saya juga barusan dapat satu ilmu nih. Kita belum tahu apa isi kepala kita, hati kita, jiwa kita kalau Iya. belum dipencet. Dipencet Yes. itulah musibah, ujian, tantangan, halangan ya yang membuat kita nangis. Kalau pas dipencet yang keluar drama Korea, berarti kita selama ini ngajinya 1%, drakornya 99%. Tapi ketika Saya- dipencet ini yang keluar malah alhamdulillah. Jadi pas yang keluar Allah yang keluar, masya Allah. Gitu. Terus setelah itu ini Allah yang kasih ya. Iya, luar biasa gitu. Alhamdulillah. Jadi itu tadi November 2020, terus Iya, permennya itu Februari. Komennya Januari. Januari 2021. Berarti cuma berapa bulan tuh? November, 2 bulan. Desember, 2 bulan. Allah. Pencet. Masya Allah. Gitu. Jadi hikmah di balik tangisan. Sekarang pertanyaannya adalah tangisan teman-teman isinya apa? Kalau masih menangisin yang seperti itu berarti hati kita belum luas, hati kita belum masih sempit sehingga sedikit aja udah sakit gitu. Tapi kalau ruang hati kita luas, dimasukin apa aja itu masih nampung. Coba Gitu ya. ulangin Bu. Iya. Ini mesti teman-teman mesti nyatet nih apa? Kalau apa tadi? Kalau hati kita tidak luas, maka dimasukin apapun terasa sakit ya, terasa tidak nyaman. Berarti ini wadah Karena nih. Wadah, hati itu kayak wadah. Hati itu wadah. Hidup kita. Kalau dia Iya. sempit, dimasukin apa aja? Sakit Sakit. karena sempit. Iya, Sempit. gitu. Tapi kalau hati kita dibuat luas, hatinya luas, dia kayak wadah. dimasukin apa aja itu nggak apa-apa Masya karena luas. Iya. Karena luas, jadi mau dimasukin apa? Mau dimasukin sampah, mau dimasukin Iya benar, nggak apa-apa. bom ya, mau dimasukin ya cacian, hinaan, makian ya, Iya. direndahkan oleh orang, digosipin karena wadahnya udah luas ya. Betul. Allah. Ya, tulis di komen ya. Kita belajarkan supaya pelan-pelan masuk nih, ngerasuk nih, karena ilmunya Budia dalam banget barusan. Ketika hati sempit, apapun yang dimasukkan jadi sakit. Ketika hati lapang, apapun yang dimasukkan jadi senang. Ih, bagus banget. Tulis ya. Kayak pantun. Iya, jadi kayak pantun, jadi kayak Ustadz Muhni kita nih sekarang. Ketika hati sempit, apapun yang dimasukkan jadi sakit. Ketika hati lapang, apapun yang dimasukkan jadi senang. Ih, keren. Iya. Nah, di situ Ustadz, saya baru tahu banyak sekali kan yang kata-kata bijak
miliki hati seluas samudra. Saya baru ngerti itu. Oh, baru paham. Hati seluas samudra. Jadi Titanic aja tenggelam, nggak apa-apa lautnya ya. Lautnya nggak apa-apa. Karena udah luas banget, ya Allah. Iya, gitu. Kayak menggarami lautan ya. Enggak jadi asin. Begitu juga dengan hatinya orang yang udah lega ya. Mau diapain nggak ada pengaruh. Nah, gitu. Apalagi Bu Diah yang Ada kita nih, bisa ada pelajari. satu sharing lagi yang Dalam banget. saya yakin teman-teman juga mungkin bisa bisa ngambil manfaatnya gitu ya, gitu. Nah, jadi sejak saya kenal ilmu materi rezeki, saya tuh nggak pernah lagi memikirkan banyak hal dalam hidup ini gitu loh. Saya bahkan tumbukan itu nggak berhenti ya, gitu. Persoalan hidup itu nggak berhenti loh, gitu kan. Tetapi memang udah nggak berasa buat hidup saya pribadi gitu ya. Nah, berhenti dulu. Stop. Ini kajiannya dalam banget nih. Walaupun kita udah belajar ilmu kebaikan, ujian hidup itu nggak akan pernah berhenti. Karena kan dipencet-pencet terus untuk jadi tes, apa yang keluar, apa yang keluar. Jadi ujian terus akan datang. Tapi setelah kita mempelajari ilmu magnet rezeki, jadi nggak berasa itu ya. Gimana Bu betul. penjelasannya? Karena saya langsung teringat cermin ajaib Ustadz gitu. Jadi apalagi tadi pagi Dr. Fikri begitu itu ya luar biasa banget menurut saya karena materinya itu mengena sekali di hati ya gitu. Jadi lebih baik dibalas di dunia, jangan sampai di akhirat. Saya nggak mau dibalas di akhirat. Dr. Fikri gitu tuh kena banget, bergetar hati saya tadi. Iya, daripada dibalas di akhirat kan bisa jadi ya kejadian-kejadian yang nggak enak yang terjadi pada diri kita itu kan karena dosa-dosa kita. Dan Allah ingin membalas kita di dunia. Betul. Daripada dibalas di akhirat. Nah, ini ada kejadian Ustadz gitu. Saya lanjut ya Ustadz ya. Silakan. Iya, saya kan selama 2 tahun itu menunggu rumah saya. Jadi rumah ini kan ternyata inden. Dari Surabaya saya beli itu janjinya 3 bulan, jadi sehingga saya langsung beli. Ternyata inden 2 tahun Ustadz. Jadi Masya Allah luar biasa. Akhirnya saya sewa kan. Nah, begitunya jadi kami pindah ke sini. Rumah kami tuh jadi sendiri, seorang diri, yang lain tuh belum gitu. Karena mungkin delay kan. Nah, udah gitu Ustadz, begitu yang semuanya dibangun, akhirnya rumah saya kan dikepung tempat proyek ya. Tiap hari lewat mobil mixer, semen segala macam itu. Jadi akhirnya tembok pecah semua, retak semua, terus ke kanopi saya kebentur udah pecah. Itu saya nggak berdaya Ustadz, saya sama sekali nggak kepengen komplain. Ya semua tetangga atau Pak RW itu sampai datang, Ibu bikin surat aja komplain. Saya tuh nggak kepengen komplain. Yang ada di hati saya tuh malah takut. Ya Allah, seberapa banyak saya sudah meretakkan hati orang. Sehingga hari ini tembok-tembok saya retak itu yang saya pikir pasti banyak sekali orang yang hatinya sudah saya retakkan. Jadinya malah sholat taubat, tidak ada putus-putusnya. Allah. Jadi ya Allah, itu setiap kali lihat tembok itu nggak kepengen komplain, takut hati saya. Malah seberapa banyak orang yang sudah pernah saya retakkan hatinya, karyawan saya, teman saya, bapak saya, aduh udah nggak sanggup lah. Malah nangis saya, malah nggak kepengen malah tapi malah nangis. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, ada yang kita bahas dalam ilmu cermin ajaib, bahwa apapun yang terjadi semuanya itu hanya cerminan dari apa yang pernah kita lakukan. Jadi ya itu tadi, pencetan tadi itu. Daripada fokus dengan apa yang terjadi, fokuslah dengan apa yang bisa kita jadikan cermin terhadap kejadian tersebut. Jadi nggak usah fokus dengan realitanya. Realitanya tembok retak. Tapi pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Apa sih yang Allah mau kasih pesan buat kita? Itu lebih saya cari gitu dibandingkan saya mau komplain gitu kan. Gitu. Ternyata ya itu tadi. Oke, terakhir Bu Diah, saya mau tanya sesuatu nih. Jadi ini apa kisah 2012 saya dengan Bu Diah ini ya? Jadi pada saat itu, masih ingat nggak Bu Diah? Saya nggak tahu nih Bu Diah ingat apa nggak. Saat itu di kayaknya di Dubai kita waktu itu, Bandara Dubai. Kita diskusi itu, Terus kemudian Bu Diah ngomong gitu kan.
Pak Nas, saya tuh penasaran loh gitu ya. Kenapa ya orang-orang yang non muslim itu mereka punya jiwa yang humble, jiwa yang tinggi gitu. Bahkan beberapa ilmu-ilmu hati itu saya pelajari dari orang-orang yang non muslim gitu. Ya. Nah, sampai pada saat itu ya saya berdoa tuh. Saya doa banget gitu ya dalam hati saya tuh ya. Allah ya Allah. Doa saya tuh mudah-mudahan Bu Dia dikasih hikmah gitu kan, ilmu yang didapatkan dari kaum muslimin. Ya. Masya Allah. Nah, bisa Masya nggak Allah, Bu Dia pengen ceritakan nanya. dari tahun 2012 nih sampai 2021. Ini belum pernah saya nanyain nih. Masya Allah, luar biasa sahabat semua, dan itu memang benar gitu kan, dan itu memang benar. Perjalanan spiritual saya juga bertumbuh ya, bertumbuh dengan komunitas tersebut gitu kan. Jadi saya tuh sampai merindukan gitu kan, saya sampai merindukan gitu. Tiap kali saya mendengarkan sesuatu dari mereka, saya selalu tanya sama orang-orang yang mengerti agama gitu ya, yang di muslim di mana yang seperti ini gitu, di muslim mana yang seperti ini gitu kan. Nah akhirnya saya dapatkan itu semua adalah ilmu hati gitu. Jadi pada saat hati sudah menghadap kepada Allah, itu Masya Allah hidup itu teratur, nggak usah disuruh teratur, hidup itu teratur gitu. Nah saya menemukan gitu kan, saya bertahan di situ dan saya berlindung kepada Allah, semoga Allah tetap melindungi saya dengan iman saya kepada Allah gitu. Dan sampai akhirnya di satu titik terjadilah sebuah peristiwa di mana pada saat saya berkonsultasi gitu kan, pertanyaan dari mentor saya adalah begini, maaf Ibu, ini keinginan Ibu, impian Ibu, hasrat Ibu, atau keinginan Allah gitu. Itu saya nggak bisa jawab. Itu nanya Dan ke muslim apa non muslim? beliau non muslim bertanya kepada saya, ini keinginan saya, target saya, atau Targetnya Allah. karena Allah gitu. Saya nggak ngerti harus berbuat apa, dan itu bersamaan dengan peristiwa saya harus ikut suami ke Jakarta untuk meninggalkan kota Sidoarjo ya, yang Allah harus yang di sini meninggalkan. Allahnya siapa? Saya kurang paham ya Ustadz. Allahnya Bu Maksudnya Dia atau Tuhannya oh dia? iya, Allahnya saya. Oh. Karena beliau sangat menghormati kami sebagai muslim ya. Hmm. Jadi kita ya sebutnya Allah gitu, beliau menghormatinya, nggak pernah nyinggung masalah itu sama sekali. Tapi justru melalui beliau ya saya terus mencari Allah. Sampai akhirnya bersamaan dengan pindahnya saya mau ke Jakarta, saya di depan multazam saya berdoa sama Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku, ya Allah, aku malu mau minta apa sama Allah. Saya cuma mau minta satu, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya terhubung kepadamu. Kok Tunjukkan sampai bisa kepadaku tahu bagaimana caranya bisa terhubung terhubung kepadamu. kepadamu. Ya apa caranya? Ini maunya saya atau maunya Allah? Ya apa caranya ya Allah gitu. Terus ya itu Ustadz, hari keduanya saya ini ditampakkan wajahnya Ustadz Nas di kepala saya. Allah. Ternyata satu sama terhubung. Kan Ya saya mintanya Rabbi. terhubung. Ternyata magnet rezeki satu sama terhubung. Terus bagaimana caranya akses kepada Allah? Ya garpu tala. Jadi saya camp pertama itu saya nangis, nggak bisa berhenti. Jadi doanya Ustadz Nas ya Allah 2012 sampai 2018 dikabulkan Allah Ustadz Nas tahun 2018. Pas saya ikut camp ya Allah. Ya Robbi, 2012 Makasih, Ustaz Nas. sampai 2018. Karena pada saat 2012 itu ya, saya itu kan gini ya, itu kan kita pulang di Iya. Bandara Dubai. Terus ya Allah, dalam hati saya mudah-mudahan beliau ini ketemu dengan seorang yang bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya udah nggak mungkin ketemu ibu lagi pada saat itu, karena kan saya kan udah sibuk nganter jamaah gitu. Ya. Tapi malah 2018 ketemu saya lagi. Ternyata Ustadz Nas doanya ya Ustadz Nas sendiri Allah. yang dipakai Allah untuk ngasih tahu saya. Allah, Masya Allah. Ya. Gitu. Jadi kesimpulan perjalanan spiritual Bu Dia kan pasti masih panjang nih perjalanan spiritualnya kan. Sejauh ini ya, perjalanan spiritual Ibu kesimpulannya apa? Karena udah belajar sama yang non muslim ya kan, sama motivator barat gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Ya. Kesimpulannya kita
ya kesimpulannya pada akhirnya saya mengerti saya hidup harus dengan panggilan Allah. Kalau bukan karena dipanggil Allah, saya sudah duduk diam saja, taubahholik. Taubahholik. Gitu. Seperti saat ini saya mendapatkan sebuah dorongan, mendapatkan sebuah hikmat. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, masa begini tiap hari yang kajian, tiap hari yang konsultasi Quranic Vibration, semuanya masalah keuangan. Ya Allah, turunkan ya Allah gitu, kalau saya bisa berbuat sesuatu gitu loh buat mereka gitu. Hidup saya pernah ditolong, hari ini izinkan ya Allah saya menjadi pipa gitu ya, menjadi jembatan buat mereka untuk membantu mereka. Tapi gimana ya Allah kalau misalnya bisnis semua harus pakai modal. Ya Allah, Engkau Maha Ajaib, turunkan ya Allah, turunkan. Itu saya berdoa Maret ya, tepatnya pada saat ulang tahun COVID yang pertama. Ulang tahun COVID. COVID kan udah setahun, Ustaz. Iya. Jadi semua pada, ya Allah kok masih COVID gini, teman-teman yang belum punya kerjaan, belum punya keuangan yang bagus gitu kan. Dan luar biasa, Ustaz. Ya, saya udah banyak meninggalkan kegiatan-kegiatan ya. Saya lebih banyak duduk di rumah ya, ngurus keluarga sama memantau bisnis gitu kan. Nah, itu luar biasa banget. Muncul program yang free tanpa biaya keanggotaan, Masya Allah Ustaz, itu menjadi sebuah jawaban doa saya, dan sekarang saya agak sibuk dikit Ustaz, agak sibuk dikit membantu sampai mereka bilang, Bu, bener-bener nggak pakai modal, enggak, gitu. Jadi ya paling tidak saya masih bisa berguna gitu buat teman-teman, buat khususnya wanita ya, kita ada bukan untuk kita mau jadi lebih hebat dari suami, tapi kita ada untuk menolong suami, untuk memudahkan, untuk membahagiakan suami ya. Jadi kalaupun sekarang suaminya banyak di PHK, suami bukan maha pemberi rezeki, tapi Allah yang maha memberi rezeki gitu kan. Dan ya tetap kita mengasihi suami kita aja gitu, dengan apa yang kita bisa ya. Buktinya Allah turunkan kok keajaibannya, kita bisa berbisnis tanpa modal ya Allah. Allah. Ibu Dia, terima kasih banyak, Masya Allah ya. Selalu menarik ya ketika mendapatkan perbincangan. Saya ingat perbincangan yang kemarin ya, yang tahun lalu tuh ya, itu tentang kulkas ya. Wah, itu teman-teman lihat di videonya di YouTube ya, tentang saya dengan Bu Dia berdiskusi tentang kulkas. Jadi saya punya story tentang kulkas, Bu Dia juga punya story tentang kulkas. Jadi sama ya. Bu Dia, terima kasih banyak. Ya. Barakallah Ustaz. Mungkin bisa menyapa ke teman-teman semuanya di Facebook. Iya. Oke, alhamdulillah teman-teman, satu kebahagiaan buat saya bisa bersama teman-teman sore hari ini. Saya berdoa semoga sahabat semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju apa yang Allah kehendaki dalam hidup sahabat semua. Ya, semoga kita bisa diberi keselamatan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian sahabat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ibu, terima kasih banyak. Insya Allah kita jumpa lagi. Barakallah. Terima kasih. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.